sudah hadir atau menantikan adanya AirPods Ramapati Podcast, karena sebelumnya kita sudah sounding juga, kita sudah flyer juga di berbagai sosial media. Kalau hari ini ya tepat dengan saya Lia Hidayat di Ramapati Podcast, kita akan berbicara mengenai rekrutmen Caba PK TNI AD gelombang 2 dan Cata PK TNI AD gelombang 3 dengan TR 2002. Tapi sebelum itu boleh lah, ini teman-teman di rumah, saya juga pengen mengenal bagaimana jenengan sebelum akhirnya ada di kota Pasuruan ini. Kiprah jenengan boleh diceritakan, Pak? Saya dilahirkan dari keluarga sederhana. Bapak dan ibu saya adalah keduanya guru SMP. Sehingga tidak ada dari saya background untuk dari TNI. Dari TNI? Oh. Saya sekolah dulu di SMA Taruna Nusantara Magelang. Di Magelang? Tahun 1999 sampai 2002. Nah, kebetulan di samping sekolah saya itu adalah Akademi Militer. Sehingga pada saat itu ada sosialisasi dari senior-senior datang, dan kebetulan alumni SMA juga mempromosikan, akhirnya kita tertarik untuk bergabung dengan TNI. Saat itu saya mau mendaftar pun tidak izin sama orang tua. Orang tua saya tidak tahu kalau saya ingin mendaftar tentara. Sehingga setelah kita menunjukkan pendaftaran segala macam, tiba waktunya saya untuk minta izin, sehingga saya harus meminta tanda tangan. Nah itu orang tua baru tahu kalau saya mendaftar. Tapi saya sampaikan pada orang tua, ini sudah menjadi pilihan saya untuk bergabung dengan TNI AD. Nah, saat itu apa yang bikin jenengan menjadi tertarik? Karena kan apalagi tidak ada background ya dari keluarga, nggak ada tuh yang tertarik atau juga langsung menjadi anggota TNI. Yang menjadi alasannya dengan tertarik dan punya keinginan kuat? Karena kok kalau nggak ada keinginan kuat, pasti nggak akan berjuang sampai akhirnya lulus gitu kan ya Pak? Betul. Jadi saat itu kan kita kondisinya sedang dalam krisis moneter ya waktu itu. Kan 99 sampai 2002 itu masa-masa negara kita sedang dalam percobaan untuk krisis moneter. Nah saat itu juga kita juga berpikir, wah ini kita mau ke arah mana nih setelah sekolah SMA ini. Karena kita tidak tahu, misalnya kita kuliah, oh nanti setelah kuliah kita mau jadi apa lagi. Kita harus cari pengalaman kerja. Tapi saat itu juga saya sudah daftar kuliah juga Mbak sebenarnya. Dua-duanya saya coba semua. Jadi tanggal 1 Agustus itu pengumuman, yaitu di akhirnya kita masuk itu. Karena kan kita sudah memutuskan untuk mengambil di jalur Akademi Militer itu. Ya sudah, rezeki saya di sini nih, ya kita harus berjuang di situ kan. Nah ini kan berbicara mengenai perekrutan ini ya. Iya. Dan apa sih, ada nggak yang betul-betul jenengan bisa sampaikan ke yang lain gitu, hal yang paling harus disiapkan untuk mereka yang akan mengikuti rekrutmen ini Pak? Pada saat masuk sekolah SMA Taruna itu tesnya tidak jauh berbeda dengan tes masuk Akademi Militer. Jadi ada kita psikologi, ada kesehatan, ada kesemataan dan akademis. Nah ini adalah 4 hal yang harus kita persiapkan. Jadi tidak kita ibaratnya bangun tidur langsung disuruh tes, lulus, nggak bisa seperti itu. Itu membutuhkan proses dan membutuhkan persiapan. Contohnya seperti kesehatan, kita juga harus mempersiapkan kesehatan kita. Cek kita rikes mulai dari luar sampai ke dalam, bagian organ-organ kita apakah ada kekurangan, misalnya mata kita dicek, kemudian gigi, kemudian paru-paru, jantung dan lain-lain, itu semuanya dicek. Dan itu kita bisa siapkan sebenarnya. Jadi kalau ada calon tamtama atau bintara yang gugur karena kesehatan, berarti dia tidak mempersiapkan di kesehatannya. Yang kedua, kesemataan. Kesemataan jasmani itu tidak bisa dilatih 1 bulan 2 bulan. Sehingga pas tiba waktunya kita untuk tes, kita sudah siap, kondisi badan kita sudah siap. Karena tidak ada di dalam sejarah itu orang hebat itu bangun tidur langsung hebat, tidak ada. Ya, soalnya dalam 1 hari ya. Tidak ada yang instan, semuanya membutuhkan proses. Jadi dalam pendidikan jasmani itu ada lari, ada push up, sit up, pull up, shuttle run, kemudian renang dan postur. Nah itu semuanya tidak boleh ada kekurangan di salah satu bidang. Jadi minimal seluruhnya merata. Yang lebih bagus lagi optimal, karena kita berkompetensi. Kita harus
punya nilai lebih. Kalau hanya standar-standar saja, ya akhirnya pada saat kita diadu dengan yang lain, ya kita akan kalah sih. Kemudian untuk psikologi juga kita akan adakan seleksi juga di situ. Ada tes psikologi, dan itu sebenarnya psikologi manusia ini pada dasarnya sewaktu-waktu dites bisa. Itu tergantung dari habit kita, dari kebiasaan kita. Misalnya kita sudah biasakan kita bangun pagi jam 5, kita habis itu laksanakan sholat subuh, habis itu lari pagi ataupun olahraga, makan pagi jam berapa. Itu nanti akan membentuk karakter kita. Yang keempat adalah akademis. Akademis sama kita dapat di pendidikan, di sekolah dan di luar sekolah. Kalau misalnya kita ada tambahan-tambahan les ataupun itu nanti juga akan berpengaruh di situ. Ada tes akademisnya juga. Jadi itu kelihatannya mungkin hanya 4 ya, wah tapi ini tidak bisa langsung sehari 2 hari ya Pak ya. Jauh-jauh hari sudah harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu ya. Oke, rekrutmen calon bintara prajurit karir TNI AD di gelombang 2 dan Cata PK TNI AD gelombang 3 untuk 2025 ini. Betul. Pendaftarannya dimulai kapan Pak? Pendaftaran dimulai dari tanggal 11 September kemarin sampai tidak ada batasan, tapi begitu sudah kuota sudah terpenuhi maka akan ditutup. Kuotanya adalah? Kuotanya nanti akan ditentukan dari pusat, dari Angkatan Darat. Kita kalau sifatnya di sini menghimbau kepada masyarakat, ini sudah dibuka, sudah bisa untuk mendaftar, silakan dari putra putri masing-masing di daerah silakan didaftarkan untuk nanti mengikuti seleksi. Oke, berarti mereka yang memang sudah mempersiapkan dengan baik ini harusnya ketika sudah dibuka pendaftarannya segera daftar ya Pak ya, karena kuotanya pun ini tidak diketahui. Yang menentukan adalah pusat gitu ya. Oke, jadi sekarang masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Masih terbuka luas. Siapapun tidak ada perbedaan di situ. Intinya sudah ada beberapa syarat nanti yang akan disampaikan untuk mengikuti seleksi. Oke, jadi sudah ya, udah dibuka 11 September kemarin ya, jadi silakan langsung cari informasi sebanyak mungkin, disiapkan apapun yang dipersyaratkan begitu. Nah, cara mendaftarnya bagaimana Pak? Baik itu Cata PK gelombang 2 atau Cata PK gelombang 3 ini? Itu pendaftaran dilakukan secara online Mbak ya. Online? Ya, itu bisa dibuka di websitenya TNI AD di www.recruitment-tni.mail.id. Kemudian tinggal dipilih mau yang secaba atau yang secata. Jadi kalau perlu diketahui, kalau secaba itu calon bintara. Bintara pangkatnya nanti setelah lulus jadi sersan 2. Baik. Kalau secata calon tamtama nah itu jadi prajurit 2. Yang merah 1 merah prajurit. Oke, ini ya. Jadi kemudian diisi secara formulir online, kemudian cetak formulir daftaran tersebut, belangko dinas, belangko ritmin, belangko riwayat hidup, dan diisi suatu petunjuk yang ada di panduan. Kemudian para calon datang ke ajen kan kalau kita di sini Mbak di Pasuruan ini masuk di Korem 083 Beladika Jaya di Malang. Di Malang. Ya, nanti akan datang ke sana untuk dilaksanakan validasi. Kemudian setelah ada validasi akan ada pengumuman selanjutnya apakah untuk tes seleksi berikutnya nanti akan diinfokan di sana. Tapi kalau misalnya mereka ternyata ada nih belangko yang tidak sesuai atau mungkin administrasi lain yang tidak sesuai, apakah di situ gugur? Bisa Mbak, bisa dinyatakan karena tidak memenuhi administrasi. Jadi sebelum kita menginjak ini kita harus administrasi kita harus dilengkapi dulu. Jadi ketika validasi nanti ada nih ternyata yang ini nggak bisa ternyata gugur pada saat itu ya Pak ya. Misalnya contoh ijazah palsu. Nah, ijazahnya tidak sesuai dengan sekolah ini ya, itu bisa. Jadi harus. Kan itu ada beberapa dulu tuh pernah terjadi itu ijazah itu ternyata dia tidak menempuh itu, sehingga ya kita meskipun sudah pendidikan nanti bisa untuk dipulangkan. Bercedera ya Pak ya. Oke, baik ya. Jadi dari awal pun juga harus teliti dan detail ya teman-teman ya. Silakan di pendaftaran secara online, kemudian baru nanti bisa datang ke Ajenram 083 Malang. Ya, di Malang. Betul. Bisa dilakukan validasi ya Pak ya. Oke. Nah, saya juga pengen nanya persyaratan. Apakah dari ini kan setiap tahun nih Pak? Iya, setiap tahun. Ini aja sudah ada gelombang 2, gelombang 3 1 tahun ini. Berarti
cuti lebih dari 1 kali ya. Oke, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dulu nih untuk mereka yang ingin mendaftar? Ada persyaratan Mbak ya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah persyaratan umum, yaitu warga negara Indonesia, sudah jelas Mbak. Kemudian WNA tidak akan bisa. Kemudian yang kedua beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga setia kepada NKRI. Yang keempat tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang keenam sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Kemudian yang ketujuh tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tuntutan. Kemudian ada beberapa persyaratan lain. Yang pertama, pria bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI. Dan yang kedua, berijazah minimal SMA, MA ataupun SMK baik negeri maupun swasta. Ketiga, belum pernah menikah. Keempat, untuk umur. Nah, ini umur ada perbedaan sedikit dari yang tahun yang lalu. Kalau sekarang umur calon bintara dan tamtama minimal 17 tahun 10 bulan. 17 tahun 10 bulan minimal ya. Minimal 17 tahun 10 bulan. Nah, dan maksimal ini sudah ada perbedaan dulu yang tahun kemarin 22 tahun, yang sekarang 24 tahun. Jadi barangkali yang tahun kemarin nih Pak nyoba cuman ternyata belum lolos. Ya. Ini boleh. Masih ada peluang masih lagi. Ada kesempatan, ada peluang. Tahun kemarin sudah kecewa, umur saya sudah habis. Nah, ini masih ada kesempatan lagi. Sehingga dia punya pengalaman-pengalaman yang beberapa kali mengikuti seleksi. Kemudian untuk tinggi badan, untuk khusus cabang PK minimal 163. Kemudian untuk tinggi badan tamtama minimal 158. Ini yang tinggi untuk tamtama juga adanya perbedaan. Ya. Dulu 160, sekarang jadi 158. Ya. Ini yang tamtama. Tingginya diturun dikit, 2 cm nggak kelihatan lah. Ada hal lain nggak Pak yang jadi poin penting begitu ya, buat yang mau ikut rekrutmen ini supaya lolos nih? Ada nggak mungkin tips sedikit aja dari dengan sebenarnya yang perlu digarisbawahi yang selama ini rekrutmen yang sudah berjalan itu tidak dipungut biaya, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan ada anggapan wah masuk tentara harus bayar segala macam, tidak ada. Stigma itu tolong dihapus sekalian karena sudah ditekankan ini tidak dipungut biaya ya Pak. Itu saya alami diri saya sendiri juga. Itu yang perlu digarisbawahi, sekali lagi tidak ada pungutan biaya. Tidak ada pungutan biaya. Ya kalaupun ada biaya itu untuk kita wirawiri, untuk fotokopi lah itu biaya. Biaya operasional kita sendiri. Nah, kalau yang lainnya tidak ada. Tidak ada, saya jelaskan tidak ada sama sekali. Dan ini diterangkan dari Bapak Kasat juga menegaskan bahwa tidak ada rekrutmen untuk mengeluarkan biaya sekecil apapun. Baik ya. Jadi siapapun ya, artinya rekrutmen ini tidak memandang status sosial apapun gitu ya Pak ya. Dibuka pendaftaran secara online gratis, tidak ada biaya apapun ya teman-teman. Sekali lagi sudah ditekankan tidak ada biaya apapun, gratis. Kalaupun ada ya itu untuk operasional diri sendiri ya, riwari segala macam lah gitu. Ada hal lain nggak yang pengen disampaikan kepada masyarakat atau nih calon mereka yang mau mendaftar? Saya harapkan pada generasi muda sekarang. Jadi Bapak Prabowo ini begitu kita melihat pada saat di event-event apapun kita melihat bahwa beliau menekankan bahwa kita harus membela negara kita harus mempertahankan kedaulatan negara kita. Nah inilah waktunya kita untuk membuktikan itu. Nah, salah satunya ya bergabung dengan kami dengan TNI AD untuk menjadi prajurit, baik itu menjadi tamtama ataupun bintara, itu sama saja, kita sama-sama berjuang, mulai dari tamtama, bintara, perwira, porsinya sama. Tugasnya sama, yaitu menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu sudah ditegaskan, kita siap untuk ditempatkan di mana saja. Ya. Mereka yang sudah menyiapkan betul ingin mendaftar ketika rekrutmen ini dibuka, silakan ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini untuk pendaftaran cabang PKTNI AD gelombang 2 dan cabang PKTNI AD gelombang 3.
Dan ini kabarnya kan memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya. Justru ini sudah ada gelombang 2 dan 3 gitu. Artinya yang dibutuhkan pun lebih besar daripada yang kemarin gitu ya Pak ya. Oke, jadi kesempatannya lebih luas ya. Karena ada kesempatan yang lebih luas ini silakan dimanfaatkan dengan baik. Gitu. Calon bintara dan calon tamu-tamunya sekarang lagi nonton, wah. Karena memang kita lagi berbicara mengenai rekrutmen tadi ya. Kita ada di sesi terakhir. Bapak ada lagi yang ingin disampaikan, terutama barangkali semangat dari jenengan kepada mereka ya, supaya mereka bisa tangguh nantinya, karena tesnya nggak main-main ya Pak ya. Kalau kita bicara soal tes untuk masuk ke TNI AD kan juga nggak gampang gitu. Ada yang harus mereka siapkan Pak? Sebenarnya tidak gampang juga tidak, sulit juga tidak. Oke. Itu tergantung dari diri persiapan kita. Ya. Tergantung dari keinginan kita. Nah, yang lebih penting lagi jangan minder. Jangan minder. Jangan kaget, oh saya bukan siapa-siapa, saya misalnya ya mohon maaf kita secara perekonomian kita masih kurang. Tidak usah takut dengan itu. Yang kita butuhkan adalah jiwanya. Jiwanya untuk membangun, jiwanya untuk mengabdi kepada NKRI ini. Nah, itu intinya sih. Ingat, tidak ada dipungut biaya. Itu perlu digarisbawahi. Gratis ya. Gratis, tidak ada dipungut biaya. Tidak ada biaya apapun untuk pendaftaran ini ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya khawatir ada biaya segala macam, tidak ada sama sekali, dan pendaftaran pun dilakukan secara online ya Pak ya. Oke, baik. Bapak, karena kita sudah ada di sesi terakhir ya, ini saya mengucapkan terima kasih banyak jenengan sudah meluangkan waktu di sela-sela kepadatan Pak untuk langsung menyampaikan rekrutmen yang sudah dibuka ini 11 September sampai belum tahu ya. Tapi dalam waktu dekat, tidak akan terlalu lama. Karena nanti juga harus ada berjalan juga untuk perekrutan, seleksi dan lain-lain, sehingga akan dilaksanakan pendidikan. Oke, jadi segera ya teman-teman ya, buat yang sudah mempersiapkan dengan baik berkasnya, dokumennya dan segala macam, boleh silakan langsung daftar secara online. Untuk alamat website yang nanti bisa diklik ya, atau bisa dikunjungi untuk pendaftarannya nanti bisa akan muncul di YouTube kita. Gitu. Nanti akan bisa dilihat oleh teman-teman di situ ya. Sekali lagi, Bapak terima kasih. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak, dan semoga mereka ini yang sekarang sedang menyimak gitu ya, tergugah lah gitu ya, lebih semangat lagi untuk harus semangat. Betul, untuk mengikuti seleksi tadi ya Pak ya. Oke. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Karena kabarnya ada HUT TNI AD ya Pak ya. Iya betul.